Sword of Coming, episode 98-99. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suhe menyelesaikan teknik pembentukan tanah sesuai instruksi, membentuk karakter Yue sebelum membakar jimat kuning tersebut. Ia kemudian menjejakkan kakinya di tanah sambil mengembuskan napas sebelum menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya, menunjuk jimat tanah di tanah sambil berseru, atas nama penguasa 3 gunung dan 9 dewa. Suhe tetap berpose sama dengan jari-jarinya menunjuk ke tanah, dan raut wajahnya semakin canggung. Karakter Yue di tanah tidak bergerak sedikit pun, dan keringat mulai membasahi dahi Suhe. Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan agar jimat itu berfungsi. Misalnya, jumlah energi spiritual yang tepat harus disuntikkan ke jimat kuning dari titik akupuntur yang tepat, dan Suhe yakin bahwa dia telah melakukan setiap langkah dengan benar, jadi ini seharusnya berhasil. Menurut penjelasan yang disertakan dalam buku kuno tersebut, proses pembentukan tanah menjadi gunung tidak menghasilkan gunung yang sebenarnya, dan dalam hal itu, proses tersebut sama sekali berbeda dari jimat lain dalam buku tersebut, yang memungkinkan seseorang meludah ke tanah untuk menciptakan sungai. Sebaliknya, setelah proses pembentukan tanah, karakter Yue akan menjadi jembatan bagi dewa gunung di daerah tersebut untuk muncul dari tempat tinggal mereka. Selama permintaan yang diajukan oleh pemanggil dewa gunung itu tidak terlalu mengada-ada, maka secara umum permintaan itu akan diterima karena jimat kuning itu sendiri sudah seperti sebuah hadiah, dan selama dewa gunung atau dewa sungai di daerah itu bersedia muncul, itu merupakan pertanda bahwa mereka bersedia menyambut pengunjung tersebut di wilayah mereka. Namun, melihat situasi saat ini, Suhe merasa bahwa ritual undangan dadakan kepada dewa gunung kemungkinan besar telah gagal. Tepat pada saat ini, terdengar suara gemuruh, dan Suhe berbalik dan mendapati deretan pohon tumbang satu demi satu di sepanjang punggung gunung. Jelas terlihat bahwa sesosok makhluk raksasa sedang memanjat gunung dengan cepat, dan bergerak langsung ke arah semua orang di dataran tinggi batu dengan kekuatan yang mengkhawatirkan. Keributan hebat itu terdengar di seluruh pegunungan, dan Zulu beserta anak-anak bergegas mendekati Suhe, tetapi Suhe segera berbalik dan mengusir mereka dengan tegas. Mundur, berdirilah di tengah dataran tinggi dan jangan bergerak. Apapun yang terjadi selanjutnya, jangan dekati aku. Li Huai adalah yang termuda di antara mereka, dan wajahnya pucat pasi saat ia menarik lengan baju Li Baoping dan bertanya, kita tidak sedang diserang monster pemakan manusia, kan? Atau mungkin Dewa Gunung sedang menunjukkan amarahnya. Chen Pingan terus mengingatkan Liang sebelumnya untuk tidak duduk di atas tunggul pohon karena itu adalah singgasana para Dewa Gunung. Li Baoping menyilangkan tangan di dada sambil menjawab dengan percaya diri, jangan panik dan menakut-nakuti diri sendiri. Sekalipun Paman Su tidak bisa menghentikan benda itu, Paman Muda dan Liang akan segera kembali untuk membantu. Akan tetapi, pada saat yang sama, tangannya terkepal begitu erat hingga urat-urat di punggung tangannya menonjol, jadi jelaslah bahwa dia sebenarnya tidak setenang dan sesantai yang terlihat di permukaan. Ternyata, Lin Souyi adalah yang paling tenang di antara kelompok itu, dan ada sedikit antisipasi di matanya. Sementara itu, Zulu menatap ayahnya, dan dia bahkan lebih khawatir daripada Li Huai. Tiba-tiba, Suhe menundukkan kepalanya dan melihat seorang pria tua bertubuh pendek yang tingginya bahkan tidak mencapai pinggang. Rambut putih dan janggutnya tampak acak-acakan, dan ia memegang tongkat bambu hijau, yang dengan ganas ia pukul-pukul betis Suhe, seolah-olah sedang melampiaskan amarahnya. Saat Suhe menundukkan pandangannya, pandangan mereka bertemu, dan setelah saling memandang sejenak, lelaki tua itu dengan malu-malu menahan tangannya, lalu mundur beberapa langkah sebelum bertanya dengan suara serak, apakah kau tahu dialek resmi benua botol berharga timur? Suhe mengangguk sebagai jawaban dengan ekspresi bingung. Bagaimana dengan dialek resmi Kekaisaran Li Agung? Tanya lelaki tua itu. Suhe mengangguk sebagai jawaban sekali lagi, masih belum pulih dari keterkejutannya. Tiba-tiba, lelaki tua itu melompat dan menghantam bahu Suhe dengan tongkatnya. Suhe tidak merasakan apapun, tetapi ketika lelaki tua itu mendarat kembali di tanah, ia hampir tersandung dan jatuh. Ia buru-buru menekan tangannya ke pinggangnya sendiri, lalu mulai berbicara dalam dialek resmi Kekaisaran Li Agung sambil mengumpat keras, persetan denganmu dan seluruh garis keturunanmu. Kau tidak bisa berbuat apa-apa selain mempermainkan orang lain. Aku telah bersembunyi dari binatang-binatang buas ini seperti tikus kecil yang berlarian selama beberapa abad, dan kupikir aku akan bisa bertahan seperti ini. Akhirnya, kesempatan bagiku untuk membalikkan keadaan telah tiba.
Aku hanya harus bertahan hidup sampai Kekaisaran Li Agung secara resmi menugaskan sekelompok dewa gunung dan sungai baru, dan akhirnya aku akan dapat naik dari seorang penguasa gunung menjadi dewa gunung sejati. Setelah itu, aku tidak perlu bersembunyi dari binatang-binatang terkutuk itu lagi. Bahkan jika aku masih tidak dapat mengalahkan mereka, setidaknya aku akan dapat memastikan keselamatan diriku sendiri. Sambil mengutuk Su He, lelaki tua itu menyeka air matanya dengan tangannya karena marah dan geram. Ia lalu memukulkan tongkatnya dengan kuat ke tanah sambil melanjutkan, "Kalau kau berani, kenapa kau tidak melawan binatang-binatang itu sendiri? Terkutuklah kau dan semua leluhurmu yang terkutuk. Kenapa kau harus memanggilku dengan jimat sialan itu? Aku bahkan tidak bisa bersembunyi kalau mau sekarang. Aku akan berakhir di perut ular-ular itu seperti kalian semua, sampah. Kenapa kau menyeretku ke sini? Apa kau khawatir akan kesepian di jalan menuju akhirat? Kenapa? Katakan padaku, persetan kau dan..." Tiba-tiba, suara lelaki tua itu terputus secara tiba-tiba, seolah-olah ada yang mencekik lehernya. Pada saat yang sama, Su He disambut oleh pemandangan yang mengerikan. Kepala hitam pekat yang besarnya sebesar tong air perlahan-lahan muncul dari punggung gunung sebelum muncul sepenuhnya ke hadapan semua orang di dataran tinggi. Makhluk itu memiliki sepasang mata berwarna perak, dan lidahnya yang berwarna merah terang seukuran pohon, bersiul cepat di udara seakan-akan menjentikkan lidahnya maju mundur. Ular hitam yang sangat besar itu perlahan-lahan melata bagian atas tubuhnya ke dataran tinggi batu, dan ada sisik-sisik yang menjalar di sekujur tubuhnya, yang hitam pekat dan berkilauan di bawah cahaya matahari yang sekarat. Sekalipun ia seekor binatang, sorot matanya sangat manusiawi, dan ia menatap lelaki tua itu dengan sedikit ejekan di matanya, seakan-akan ia bersukacita karena akhirnya berhasil menangkap lelaki tua itu setelah sekian tahun terlibat dalam permainan kucing-kucingan. Lelaki tua itu tampaknya telah menerima takdirnya, dan ia terduduk di tanah sambil melemparkan tongkatnya ke samping, menghentakkan kaki dan memukul-mukul dadanya sambil melolong, "Apa salahku sampai pantas menerima ini? Aku seorang penguasa gunung yang perkasa, tapi aku telah bersembunyi selama berabad-abad dari sepasang binatang bodoh. Bagaimana mungkin aku bisa hidup seperti ini?" Ular hitam itu perlahan menegakkan tubuhnya sambil mengangkat kepalanya, memperlihatkan sepasang cakar kecil di bagian bawah perutnya. Berbeda dengan cakar berujung 5 yang terlihat pada jubah naga yang dikenakan para kaisar, ular itu memiliki cakar berujung 4 seperti yang terlihat pada ular piton bersulam pada jubah yang dikenakan para pejabat di kerajaan manusia, tetapi perbedaan kecil ini sama sekali tidak berarti bagi sang penguasa gunung dan semua orang di puncak gunung. Tiba-tiba, lelaki tua itu seperti punya rencana, dan ia tiba-tiba berdiri sambil menatap ular hitam itu dengan ekspresi gembira dan berkata, "Daging seniman bela diri ini pasti sangat keras untuk dimakan, jadi kau pasti mengincar anak-anak kecil yang lembut di belakangnya. Aku mengerti kenapa kau mengincar mereka, mengingat mereka semua penuh vitalitas." Lelaki tua itu semakin bersemangat saat berbicara, dan ludahnya berhamburan keluar dari mulutnya saat ia terkekeh, "Makan, makan, makan. Makanlah sepuasnya, dan kau akan bisa menjadi naga banjir. Setelah itu, kau tak akan tergoda lagi untuk mengejarku. Aku akan terus melayani sebagai dewa gunung Goatable Mountain, sementara kau memasuki sungai untuk menjadi naga. Sebelum itu, kau akan tetap menjadi penguasa gunung ini, dan kau akan terus bisa melakukan apapun yang kau mau padaku, jadi tidak ada gunanya kau memakanku sekarang. Memakanku akan sedikit meningkatkan basis kultivasimu, tapi jangan lupa bahwa aku adalah penguasa gunung. Jika kau memakanku, kau akan menciptakan rintangan besar bagi dirimu sendiri saat kau memasuki sungai untuk menuju laut. Semua dewa sungai pasti akan bersatu untuk membalas dendam padamu, menghalangimu di setiap kesempatan." Tiba-tiba ular hitam itu memperlihatkan taringnya sedikit, seolah sedang mencibir dan menunjukkan sesuatu di belakang lelaki tua itu dengan kepalanya. Lelaki tua itu terdiam lagi, lalu duduk kembali di tanah dengan sikap pasrah. Kali ini, tidak ada lagi air mata saat ia melolong putus asa, "Jadi, kau dan pasanganmu sedang mencari katalisator pencapaian Dao. Kau akan memakan anak-anak itu untuk membangun fondasi bagi evolusimu di masa depan menjadi naga banjir, sementara istrimu akan membunuhku agar bisa menjadi dewa gunung berikutnya. Sepertinya kau sudah merencanakan semuanya. Aku terima takdirku." Tatapan bingung muncul di mata lelaki tua itu saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Dao Agung benar-benar berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi. Dahulu kala, sepasang dewa abadi yang maha kuasa sedang melintas sambil terbang di atas langit, dan mereka turun ke gunung ini atas keinginan untuk bermain Go di puncak gunung. Salah satu dari mereka mengayunkan lengan bajunya ke udara, mengikis puncak gunung, lalu menggunakan jarinya sebagai pedang untuk menandai kotak berukuran 19 kali 19.
Sementara itu, makhluk abadi lainnya mengambil roh tanah sebelum mengubahnya menjadi batu hitam, dan akar awan untuk mengubahnya menjadi batu putih. Permainan Go berlangsung lebih dari sebulan, dan setiap batu yang diturunkan berakar sebelum berubah menjadi makhluk hidup. Batu hitam berubah menjadi ular hitam, sementara batu putih berubah menjadi ular putih, dan mereka tetap diam tak bergerak di papan Go di puncak gunung. Setiap kali batu putih ditangkap, ular putih tersebut akan dimakan oleh ular hitam di dekatnya, begitu pula sebaliknya. Kedua dewa abadi yang maha kuasa itu berimbang, dan sebelum permainan berakhir, keduanya pergi, puas dengan permainan yang telah mereka mainkan sejauh ini. Saat mereka pergi, masih ada lebih dari 100 ular hitam putih yang tersisa di puncak gunung, dan ular-ular itu terus melahap satu sama lain dengan liar. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah seekor ular hitam yang berpotensi berevolusi menjadi naga banjir hitam, dan seekor ular putih yang telah menumbuhkan sepasang sayap. Entah mengapa, kedua ular itu berhenti menyerang satu sama lain, dan malah menjadi sepasang pasangan. Mereka sangat licik dan licik, awalnya menghindari para petani yang dianggap mengancam, dan memilih untuk hanya memburu para pelancong dan pedagang yang tertinggal. Selain itu, mereka jarang berburu, kebanyakan memilih untuk menyerang pada hari-hari dengan hujan lebat atau salju. Berkat umur panjang alami mereka mampu mengumpulkan kekuatan secara perlahan selama beberapa abad, dengan sabar menunggu datangnya katalis pencapaian Dao. Mereka sangat teliti dalam menentukan target, dan seiring waktu, mereka mulai mengincar seniman bela diri dan kultivator karena melahap manusia seperti itu memungkinkan mereka untuk berkembang lebih cepat, dan tak lama kemudian, bahkan penguasa gunung pun menjadi target mereka. Akan tetapi, penguasa gunung itu tidak dapat melawan mereka, dan mereka pun tidak dapat menangkap penguasa gunung yang licin dan sulit ditangkap itu, sehingga kedua belah pihak terjebak dalam jalan buntu selama bertahun-tahun. Li Huai tak kuasa menahan diri lagi, dan ia berteriak, "Bagaimana mungkin sampah sepertimu bisa menjadi penguasa gunung? Para dewa pasti buta." Orang tua itu membelakangi segerombolan anak-anak itu, dan sekali lagi dia memukulkan tongkat bambunya dengan kuat ke tanah sambil menggerutu dalam hati, "Kurasa mereka pasti buta." Zulu adalah orang yang paling marah dari seluruh kelompok, tetapi begitu dia melihat ular hitam itu, seluruh tubuhnya mulai gemetar tanpa sadar. Meskipun dia berada di puncak tingkat kedua, dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk menghadapi monster yang begitu menakutkan, dan dia terlalu takut untuk melangkah maju. Sebagai seniman bela diri tingkat 5, Su He menunjukkan keberanian yang jauh lebih besar daripada putrinya. Selain itu, ia tidak mampu untuk takut karena gundik mudanya dan putrinya berada tepat di belakangnya. Ia bahkan tidak berani berbalik saat ia berteriak sekuat tenaga, "Awasi tebing di belakangmu, Zulu." Ada satu lagi makhluk seperti ini yang mengintai di balik bayangan. Bibir Zulu bergetar sedikit, seolah-olah dia mencoba memberitahu ayahnya agar tidak khawatir, tetapi suaranya tidak lebih keras daripada dengungan nyamuk. Su He tidak punya cukup tenaga untuk mengkhawatirkan kondisi mental putrinya. Saat ini, ular hitam di depannya begitu menakutkan hingga membuatnya merasa sesak napas. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar di udara di luar tebing batu. Zulu dan yang lainnya menoleh dengan ekspresi terkejut ketika mendapati seekor ular putih yang sedikit lebih kurus melayang di udara tidak jauh dari tebing. Alih-alih cakar, ia memiliki sepasang sayap yang hampir transparan yang mengepak dengan cepat. Ada pandangan gelap di matanya saat ia mengamati Zulu dengan saksama, menjulurkan lidahnya yang bercabang berulang-ulang sementara air liur putih kental menetes dari rahangnya, seolah-olah ia mengeluarkan air liur karena makanan lezat. Tatapannya menjelajahi tubuh Zulu sebelum akhirnya tertuju pada wajahnya. Di bawah pengawasan ular putih itu, kaki Zulu hampir tak berdaya, dan dia merasa seolah-olah seluruh tenaganya telah terkuras dari tubuhnya. Dia tidak jatuh ke tanah, tetapi napasnya menjadi semakin sesak. Dia tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, bahkan mengangkat satu jari pun akan menjadi tugas yang sangat berat, apalagi melawan ular yang mengancam itu. Bahkan, dia tidak sadar kalau wajah yang sangat dia banggakan itu sudah dipenuhi air mata. Sejak hari pertama ia mulai mempelajari seni bela diri, ia mendambakan pertempuran dan petualangan, tetapi saat ini, hatinya tidak dipenuhi apapun kecuali rasa sakit dan penyesalan. Bagaimana dia bisa mati di tempat seperti ini? Matanya yang berkaca-kaca memohon dengan diam agar ular putih itu mengampuni dia, tetapi ular itu tidak tergerak sedikit pun oleh ekspresinya yang menyedihkan. Sebaliknya, semakin banyak air liur mulai keluar dari mulutnya saat ia menatap tajam ke wajah Zulu, seolah-olah ia akan mampu meniru penampilan Zulu setelah melahapnya. Sementara itu, penguasa gunung tua itu tampak benar-benar kalah dan putus asa, tetapi sebenarnya, matanya terus-menerus bergerak ke sana kemari selama ini.
Dia melihat karakter Yue yang telah dibentuk dari tanah dari sudut matanya, serta abu jimat kuning yang terbakar. Kalau saja itu bisa terbukti efektif, dia akan dengan senang hati berlutut di tanah dan meniup abu dari karakter Yue, tetapi dia tahu bahwa usaha seperti itu akan sia-sia belaka. Pada saat yang sama, Lin Soyi mulai melihat sekeliling dengan ekspresi panik. Li Huai ingin menangis, tetapi ia tidak dapat menemukan suaranya, dan duduk di tanah, menempelkan punggungnya ke rak buku bambu Li Baoping sambil memeluk lututnya sendiri. Saat ia merasakan sensasi dingin dari rak buku di punggungnya, ia mulai merindukan omelan yang ia terima dari ibunya dan dengkuran keras ayahnya setiap malam. Sebaliknya, ekspresi Li Baoping justru menjadi semakin tegas, dan meskipun keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya, dagunya tetap terangkat tinggi, dan sama sekali tidak terlihat rasa takut di matanya. Tiba-tiba, ular hitam itu menerkam langsung ke arah Su He. Su He terus waspada sepanjang waktu, dan dia langsung bereaksi, menggeser satu kaki ke belakang sambil melangkah maju dengan kaki lainnya sebelum melayangkan pukulan langsung ke kepala besar ular hitam itu. Tinju Su He dipenuhi dengan kekuatan luar biasa dan menghantam kepala ular itu dengan suara dentuman yang keras. Setelah benturan keras itu, kepala ular hitam itu terangkat ke belakang, demikian pula bagian atas tubuhnya yang besar. Sementara itu, lengan Su He sudah mati rasa, sementara kakinya terbenam setengah kaki ke dalam tanah. Dia menggertakkan giginya saat dia dengan cepat menarik kakinya keluar dari tanah, dan alih-alih mundur, dia menyerang ke depan dengan sekuat tenaga, meninggalkan jejak kaki yang dalam di dataran tinggi batu dengan setiap langkahnya. Setelah pertarungan awal itu, Su He menemukan bahwa ular itu belum tentu merupakan lawan yang tak terkalahkan. Ular hitam itu kembali menerjang Su He, dan ki di dalam tubuhnya mengalir deras bagai sungai yang bergolak. Otot-otot lengannya menggembung hingga hampir merobek lengan bajunya, dan ia meraung keras sambil menghantamkan pukulan ganas tepat di tengah kepala ular itu. Ini adalah serangan habis-habisan dari Su He, dan suara benturannya menyerupai suara palu logam yang memukul lonceng raksasa. Kepala ular besar itu terbanting ke dataran tinggi akibat pukulan itu, menyebabkan debu beterbangan ke segala arah. Tepat saat Su He hendak memanfaatkan keunggulannya, penguasa gunung tua di belakangnya menghela napas pelan. Tiba-tiba, sesuatu melesat di udara jauh lebih cepat daripada dua serangan ular hitam sebelumnya, langsung menghantam sisi Su He sebelum membuatnya terpental lebih dari 100 kaki di udara. Serangan itu tidak mematikan, tetapi meninggalkan luka mengerikan dan darah di seluruh wajahnya, yang jelas merupakan pukulan yang cukup berat. Ia berguling-guling di tanah beberapa kali, lalu dengan paksa menahan momentum mundurnya sendiri dan menelan darah yang telah menggenang di tenggorokannya. Ia tak sempat memeriksa luka-lukanya sendiri saat ia bangkit berdiri, bersiap menyerang ular itu sekali lagi. Ternyata, ular hitam itu sengaja memancing Su He ke dalam rasa aman yang palsu untuk menyiapkan sapuan ekor secepat kilat. Tiba-tiba, mata Su He membelalak karena terkejut dan ngeri. Dia melihat ular putih menerkam dari sudut matanya, melesat langsung ke arah Zulu sambil membuka mulutnya yang besar untuk melahap seluruh tubuhnya. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh kurus melesat di sepanjang tulang punggung ular hitam itu, lalu melontarkan dirinya ke udara dari kepala ular hitam itu, menyerang ular putih itu dengan sebilah pisau bushcraft di tangannya. Chen Pingan telah menukik tepat pada saat yang tepat untuk memutuskan sayap kiri ular putih itu dengan bilah pedangnya, tetapi ia juga terpental kembali ke udara oleh tubuh ular putih yang menggapai-gapai itu. Di suatu tempat di punggung gunung, di bawah dataran tinggi batu, A Liang tengah duduk di dahan pohon pinus tua yang tumbuh mendatar di tebing, menyesap anggur sedikit-sedikit tanpa ekspresi. Dia membetulkan topi bambu berbentuk kerucut di kepalanya, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Tubuh ular putih lebih ramping daripada ular hitam, dan sayapnya bahkan lebih kecil dibandingkan tubuhnya. Selain itu, sayapnya transparan, sehingga mudah terlihat jika tidak diperhatikan dengan saksama. Sungguh luar biasa untuk berpikir bahwa sepasang sayap sekecil itu akan mampu memungkinkannya untuk naik ke langit dari luar dataran tinggi, jadi orang harus berspekulasi bahwa mungkin ia telah mencapai beberapa jenis kemampuan mistik yang berhubungan dengan penerbangan, seperti yang digunakan oleh para pembudidaya. Ular putih itu berdiri tegak sebelum menerkam Zulu, membuka mulutnya yang besar untuk melahapnya utuh-utuh, tetapi tiba-tiba seorang anak laki-laki bersenjatakan pedang muncul entah dari mana. Ia menggunakan punggung dan kepala ular hitam itu sebagai tangga dan batu loncatan, melompat ke udara sebelum menebaskan pedang bushcraft-nya tepat di titik di mana sayap ular putih itu terhubung ke tubuhnya. Ular putih itu membutuhkan sayapnya untuk terbang dan mengendalikan arah pergerakannya di udara. Jadi, setelah sayapnya putus, meskipun tubuhnya terus terbang ke depan karena momentum, ia langsung berbelok lebih dari 3 meter dari target awalnya. Akibatnya,
Mulutnya yang besar hanya sedikit melewati bahu Zulu, dan seluruh tubuhnya terbanting keras ke dataran tinggi batu. Zulu dan ketiga anak di belakangnya selamat dari maut, dan sementara ular putih itu masih terhuyung-huyung setelah mendarat dengan kepala lebih dulu di tanah, Li Baoping buru-buru mengangkat rak bukunya ke punggungnya sambil berteriak agar semua orang lari. Lin Souyi memunguti barang-barangnya sebelum bergegas mengikutinya, sementara Li Huai begitu ketakutan hingga giginya bergemeletuk. Setelah melarikan diri bersama kedua anak lainnya untuk sementara waktu, Li Huai tiba-tiba menyadari bahwa Zulu tidak bersamanya. Saat ia berbalik untuk mencarinya, ia langsung terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ternyata, Zulu terpaku di tempat, tampak linglung, seolah-olah sedang menawarkan dirinya sebagai mangsa. "Apa yang kau lakukan, Zulu? Lari!" teriak Li Huai. Zulu sedikit bergidik mendengar ini, dan akhirnya tersadar sedikit, tetapi ia masih linglung. Ia menoleh ke arah Li Huai dengan ekspresi bingung, sementara Li Huai terus berteriak, "Lari! Kau mau mati!" Begitu Zulu tersadar, dia segera memperlihatkan kecepatan dan kelincahan seorang seniman bela diri tingkat kedua, menyerbu Li Huai dan yang lainnya hanya dalam 4 atau 5 langkah dan melarikan diri dari ular putih itu bersama mereka. Begitu Zulu melarikan diri, ular putih itu langsung meronta-ronta hebat karena kehilangan sayapnya, sementara darah mengalir deras dari lukanya. Ekornya mencambuk dengan ganas, menggilas tanah, menghantam dataran tinggi dengan kekuatan yang begitu dahsyat hingga pecahan-pecahan batu berhamburan ke segala arah. Kalau saja Zulu bereaksi lebih lambat dari yang dia lakukan, maka kemungkinan besar dia akan dihantam menjadi genangan daging cincang oleh ekor ular putih yang menggeliat. Kehilangan sayapnya tampaknya merupakan cedera yang sangat parah bagi ular putih itu, dan ia terus meronta-ronta dengan hebat dalam waktu yang lama tanpa bisa tenang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, kondisi Chen Pingan juga tidak terlalu baik. Jepitan antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kirinya yang memegang pedang telah robek sepenuhnya, dan tangannya berlumuran darah. Dia berlutut dengan satu kaki sambil mengangkat lengan untuk menyeka keringat di dahinya agar tidak masuk ke matanya dan mengaburkan penglihatannya. Setengah dari bilah pedang Bushcraft itu telah patah, dan jika Chen Pingan tidak bereaksi tepat waktu, dengan tergesa-gesa menghindar ke samping saat bagian bilah pedang itu terpental kembali ke udara, paling tidak sebagian besar dagingnya akan teriris dari wajahnya jika tidak tertusuk seluruhnya oleh bagian bilah pedang itu. Saat itu, Chen Pingan sedang berada dalam formasi segitiga bersama ular hitam dan ular putih. Ular hitam itu bertindak sangat licik. Setelah melihat luka yang diderita ular putih, ia tidak langsung meninggalkan Su He untuk mengejar Chen Pingan. Sebaliknya, ia menjadi lebih tenang dan kalem daripada sebelumnya, perlahan dan metodis menggoyangkan tubuh bagian atasnya dari sisi ke sisi, mempertahankan posisi yang berlawanan langsung dengan Su He sepanjang waktu. Pada saat yang sama, mata peraknya yang menyeramkan sesekali melirik ke arah ular putih itu, dan sorot mata itu tidak berbeda dengan ekspresi ular putih itu saat menatap Zulu. Sementara itu, penguasa gunung tua itu berdiri di tengah dataran tinggi, gemetar ketakutan. Bagian bilah Bushcraft yang patah kebetulan menancap di tanah dekat kakinya, dan ia mendekatinya dengan hati-hati, lalu berjongkok sebelum dengan hati-hati mengusap bilahnya dengan jarinya. Meskipun ia mendekat dengan hati-hati, setetes darah kuning tanah langsung mengalir keluar dari jarinya, dan ia buru-buru menarik tangannya karena takut. Ia lalu dengan lembut menjentikkan sisi bilah pedang itu dengan jarinya, dan raut wajah bingung muncul di wajahnya sambil mengelus jenggotnya sendiri sambil bergumam dalam hati, bilah pedang yang luar biasa tajamnya. Itu hanya bilah pedang Bushcraft biasa, tetapi bahkan bilah pedang para seniman bela diri yang telah disempurnakan ratusan kali pun tak dapat menandingi ketajamannya. Satu-satunya kekurangan pisau ini adalah terlalu rapuh. Jika kekokohannya dapat menyamai ketajamannya, maka mungkin ada peluang baginya untuk membunuh binatang buas itu, tetapi mengingat keadaannya sekarang, semua harapan telah sirna. Sang penguasa gunung tua terus mengamati dengan saksama garis-garis halus pada bilah pedangnya sambil merenung, alasan dibalik ketajaman bilah pedang ini pastilah batu asah yang digunakannya, tetapi kemudian muncul pertanyaan, seberapa istimewa batu asah itu sehingga bilah pedang murahan dan kasar ini menjadi setajam yang tak tertandingi. Dengan mengingat hal itu, sang penguasa gunung tua melirik barang-barang milik kelompok itu dengan sedikit keserakahan dan kerinduan di matanya. Secara logis, di sanalah batu asah itu seharusnya berada. Namun, ia kemudian menghela napas sedih. Bahkan jika ia bisa mendapatkan batu asah yang luar biasa itu tidak akan jadi masalah karena ia akan segera mati. Ia hanya bisa mengutuk pendekar tingkat 5 itu karena tiba-tiba menggunakan teknik pembentukan tanah itu. Teknik ini telah hilang selama bertahun-tahun, dan saat bersembunyi di bawah tanah, penguasa gunung tua itu terus memperhatikan Su He dengan geli sekaligus mengejek.
Ia tak pernah menyangka bahwa teknik pembentukan tanah ini akan menjadi pertanda kehancurannya. Teknik cetak tanah ini sebenarnya bukanlah teknik mistik yang sangat tinggi, hanya saja penguasa Gunung Tua itu telah terkejut karena teknik tersebut hanya pernah digunakan satu kali sebelumnya untuk mengundangnya keluar dari tempat tinggalnya, dan pada saat itu, teknik tersebut digunakan tidak lain oleh pasangan abadi yang telah menggunakan puncak gunung sebagai papan go. Tentu saja, mereka berdua adalah sepasang makhluk abadi terestrial yang luar biasa kuatnya, dan sebagai seniman bela diri tingkat 5, Suhe bahkan tidak layak menjadi pelayan mereka. Saat itu, kedua makhluk abadi itu hanya mengundangnya ke puncak gunung menggunakan teknik pembentukan tanah karena mereka tidak ingin melanggar tradisi lama, bukan karena mereka khawatir menyinggung penguasa gunung rendahan seperti dirinya. Bukannya Chen Pingan tidak ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi nyawa ular putih itu, masalahnya adalah organ-organ dalamnya bergejolak hebat dan ia tak berdaya berbuat apa-apa. Begitu ia menyeka keringat dari wajahnya, lapisan baru akan segera muncul menggantikannya, jadi pada akhirnya Chen Pingan bahkan tidak peduli lagi. Alih-alih, ia mulai fokus pada napasnya, berusaha sekuat tenaga untuk meredam auranya yang kacau dan gelisah. Penyesuaian semacam ini seperti memperbaiki jendela yang pecah di hari hujan. Memang tidak terlalu efektif, tetapi ia hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Suara tabuhan drum kembali menggema dari dadanya, dan perlahan-lahan semakin keras. Namun, suara itu tidak sampai ke telinganya. Melainkan, suara yang tak terlukiskan itu bergema di dalam dirinya, dengan jelas menyampaikan kepadanya ketegangan yang dialami tubuhnya. Sensasi naluriah semacam ini adalah sesuatu yang pernah dialami Chen Pingan hanya pada 2 kesempatan sebelumnya. Yang pertama adalah ketika ia mengalami penderitaan luar biasa di Klai Fase Eli, sedangkan yang kedua adalah selama salah satu perjalanannya ke pegunungan. Namun, kali ini ia tidak berguling-guling kesakitan, dan ini karena aura berapi-api bagaikan naga di dalam tubuhnya. Aura itu naik dari perutnya, dan saat naik ke seluruh tubuhnya, entah melewati titik-titik akupuntur yang ia lihat pada patung kayu di rumah Song Jixin, atau mengalir melalui meridian yang menghubungkan semua titik penting di tubuhnya, rasa sakitnya berkurang secara signifikan, layaknya seorang jenderal yang memimpin pasukan untuk menumpas pemberontakan. Efeknya sangat terasa, dan tidak menyembuhkan luka-lukanya saat itu juga, tetapi paling tidak, memastikan bahwa ia tidak menjadi lemah karena rasa sakitnya. Meskipun Suhe menderita luka parah, auranya justru semakin meningkat, dan seluruh tubuhnya memancarkan semangat juang yang tak kenal lelah. Lengan bajunya berkibar-kibar tertiup angin, dan ia benar-benar memenuhi citra seorang seniman bela diri. Mata ular hitam itu menyipit sedikit saat ia merayap di sekitar tepi dataran tinggi, dan meskipun Suhe menunjukkan kecakapan tempur yang hebat, ia tetap tenang dan kalem. Kepalanya bergoyang dramatis dari satu sisi ke sisi lain, seolah-olah ia mencoba mencari celah di pertahanan Suhe, tetapi dengan melakukan itu, ia memberi Suhe waktu untuk menekan efek luka-lukanya. Sang penguasa gunung memandang dari samping, dan setelah ragu sejenak, ia mendesah lemah, "Kusarankan kau hentikan perjuanganmu yang sia-sia. Ular itu tidak terburu-buru melahapmu karena ia menunggu kau mengaktifkan ki dan energimu sepenuhnya. Ia hanya menunggu buahnya matang, jadi jangan berpikir bahwa ia tidak berdaya mengalahkanmu. Jika tidak, bahkan jika ia dapat melahap tubuhmu, ia tetap tidak akan mampu mencerna energi, esensi, dan jiwamu, dan itu adalah hal-hal yang paling berharga yang diinginkannya." Sang penguasa gunung tua menghela napas sedih, lalu mulai merapikan rambut dan pakaiannya yang acak-acakan sambil bergumam dengan nada merendahkan diri, "Sekalipun aku harus mati di sini, aku tetaplah seorang penguasa gunung, jadi aku harus mati dengan bermartabat." Tuan gunung tua itu duduk di tanah, dan sambil membersihkan diri, senyum dingin muncul di wajahnya saat dia berkata, "Ngomong-ngomong, aku lupa menyebutkan ini, tetapi selain kecepatannya dan tubuhnya yang kuat, ular ini melahap seorang kultivator Taois dari 5 tingkat tengah lebih dari seabad yang lalu. Pada titik ini, aku yakin dia berhasil mencapai setidaknya 1 atau 2 kemampuan mistis. Penguasaannya atas kemampuan-kemampuan itu mungkin sangat mendasar, tetapi jika ia memutuskan untuk menggunakannya, aku ragu kau akan mampu bertahan hidup. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang bisa kau salahkan adalah nasib burukmu sendiri. Jika kau seorang seniman bela diri tingkat 6, kedua monster ini tetap akan mampu melahapmu, tetapi mungkin mereka tidak akan mau bertarung denganmu karena takut mengalami cedera parah. Jika kau adalah seniman bela diri tingkat 7, maka kedua orang ini akan menjauh dari jalanmu, bersembunyi di gua-gua mereka sambil berdoa agar kau segera meninggalkan Gunung Meja." Zulu merasa ngeri mendengar hal ini, dan dia semakin terjerumus ke dalam jurang keputusasaan. "Di mana senior A Liang?" gumam Lin Soyi dalam hati. Tiba-tiba,
Li Huai melihat Li Baoping sedang mengobrak-abrik rak bukunya, dan dia mengeluarkan sebuah botol porselen kecil sebelum memegangnya erat-erat di tangannya. Dia mengikuti arah tatapannya dan mendapati Chen Pingan tengah mengangguk ke arah mereka dengan diam-diam dari jauh, dan dia tiba-tiba merasa sedikit iri dengan pemahaman taktik yang dimiliki Li Baoping dengan paman juniornya. Dalam buku-buku yang pernah dibacanya, hal ini digambarkan sebagai hubungan antara dua hati. Bahkan setelah mendengar pernyataan ini dari penguasa Gunung Tua, Su He sama sekali tidak merasa khawatir atau takut. Sebaliknya, ia melenturkan pergelangan tangannya sambil berkata dengan senyum riang, "Aku akan mati jika membiarkan diriku dimakan, dan kemungkinan besar aku akan tetap mati meskipun bertarung sampai akhir. Jika aku memang akan mati, lalu mengapa aku harus peduli jika aku akan menjadi batu loncatan bagi binatang buas ini untuk berevolusi menjadi naga setelah kematianku?" Sebagai seniman bela diri tingkat 5, Su He memiliki tekad yang sangat kuat. Bahkan saat menghadapi kematian, dia tidak menunjukkan rasa takut atau malu, dan auranya telah mencapai puncaknya. Dia telah mempersiapkan tubuhnya ke kondisi yang paling optimal, dan yang tersisa hanyalah bertahan untuk terakhir kalinya. Tiba-tiba, ular hitam itu menyingkirkan sikapnya yang santai dan acuh tak acuh, seolah-olah telah memastikan bahwa Su He telah memanfaatkan seluruh potensi terpendamnya. Jiwa dan indranya telah berkumpul di titik-titik akupunturnya, sementara ki dan darahnya dengan cepat beredar ke seluruh tubuhnya, pada dasarnya membuatnya menjadi buah matang yang menunggu untuk dipetik. Ular hitam itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, lalu membuka mulutnya, perlahan memperlihatkan sepasang taring berwarna gading setebal lengan seorang pemuda tegap. Berbeda dengan ular putih yang akan meneteskan air liur setiap kali membuka mulutnya, ular hitam jauh lebih bersih dan halus. Rongga mulutnya seluruhnya berwarna putih salju, dan semburan energi dingin menyembur keluar dari dalamnya. Kontras tajam antara hitam dan putih memberi ular itu kesan agung dan berwibawa yang tak tertandingi, dan ia lebih mirip seorang penguasa gunung daripada lelaki tua yang berantakan itu. Ular hitam itu tiba-tiba menerkam lagi, dan kali ini, ia tidak lagi menerjang Su He dengan kepala terlebih dahulu. Sebaliknya, ia langsung membuka mulutnya selebar mungkin, seolah-olah hendak menggigit kepala Su He, tetapi sebenarnya, itu hanyalah tipuan. Saat ia menukik ke arah Su He, ia mengeluarkan kabut yang sangat memuakkan dari mulutnya, dan kabut itu tampak seolah-olah memiliki substansi, melesat langsung ke tanah seperti anak panah. Su He tumbuh besar di klan Li sepanjang hidupnya, jadi ia tidak memiliki banyak pengalaman bertarung praktis. Sepanjang perjalanan bela dirinya, ia hanya pernah beradu tanding dengan kepala keluarga klan Li, jadi ini adalah pertarungan hidup dan mati pertamanya. Akan tetapi, karena sudah terlanjur menjadi mangsa serangan diam-diam ular hitam itu, Su He menyadari betul betapa licik dan liciknya ular itu, maka ia pun segera mengambil tindakan mengelak, menahan diri untuk tidak menerima serangannya secara langsung. Benar saja, begitu hembusan energi gletser itu mendarat di tanah, hembusan itu langsung hancur berkeping-keping. Su He baru saja bergerak beberapa langkah menjauh ketika hembusan angin kencang menerjangnya dari samping. Sekali lagi, ular itu melancarkan serangan diam-diam setelah serangan langsung. Su He sudah mengantisipasi hal ini, dan alih-alih mundur, ia melesat maju, menerkam langsung ke perut ular hitam itu. Sebagai tanggapan, ular hitam itu mundur dan melepaskan kabut gletser satu demi satu dari mulutnya, bukan untuk menjatuhkan Su He, melainkan untuk menghalanginya maju. Pada saat yang sama, ia memanjangkan ekornya untuk membentuk pengepungan di sekitar puncak gunung, menciptakan sangkar yang memerangkap Su He di dalamnya, memaksanya untuk berhadapan langsung dengan ular hitam itu. Tubuh ular hitam itu begitu panjang sehingga bahkan setelah membentuk dua lapis kepungan di sekitar Su He, ia masih mampu mengangkat ekornya, menggunakannya seperti prajurit patroli untuk mencegah Su He melompat keluar dari kepungan. Su He sudah bereaksi cukup cepat, mencoba melarikan diri segera setelah lapisan kepungan kedua terbentuk, tetapi ia baru saja melompat ke udara ketika ekor ular hitam itu menghantam dengan kekuatan yang dahsyat. Su He hanya bisa melindungi kepalanya dengan kedua lengannya sebelum ia terbanting kembali ke dataran tinggi. Meskipun organ-organ dalamnya tidak terluka, ki-nya bergejolak seperti air mendidih, menyebabkan wajahnya memerah. Demi melindungi inangnya dari cedera lebih lanjut, jiwa dan indranya terpaksa meninggalkan meridiannya dan meresap ke dalam kulit dan dagingnya. Secercah kemenangan terpancar melalui mata perak dingin milik ular hitam itu saat melihat ini. Jika sebelumnya Su He hanya 70% matang sebagai santapan, maka dalam kondisi saat ini, ia 90% siap dilahap. Oleh karena itu, ular hitam itu tidak membuang-buang waktu dan tenaga lagi, membuka mulutnya yang besar saat menerkam Su He sekali lagi. Sebagai balasan,
Suhe melancarkan tinjunya sambil bermanuver dengan lincah di dalam arena darurat yang dibentuk oleh tubuh ular hitam itu. Energi biru menyembur keluar dari lengannya, dan setiap pukulannya menghasilkan hembusan angin kencang. Sekalipun berada dalam situasi yang sulit, sorot mata Suhe tetap tajam dan teguh seperti sebelumnya, dan energi, hakikat, serta jiwanya sangat melimpah. Tuan Gunung Tua itu cukup tertarik melihat ini. Meskipun ia tidak bisa melihat pertempuran yang sedang berlangsung, ia mampu memahami secara garis besar apa yang terjadi, dan ia tahu bahwa Zhu He memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai seniman bela diri, hanya saja sayang sekali ia akan mati di sini. Tiba-tiba, ia melompat dari tanah seolah-olah ada sesuatu yang membakar punggungnya. Ia mengambil tongkat bambu hijau dari tanah, lalu berteriak kepada Zulu dan yang lainnya, salah satu dari kalian, kemarilah. Siapapun boleh, asalkan dia anak-anak. Gunakan kakimu untuk menghentakkan huruf Yue di tanah hingga rata, dan aku akan terbebas dari ikatan jimat itu. Setelah itu, aku akan bisa membantunya dalam pertempuran. Kita tidak akan bisa membunuh binatang buas itu, tapi setidaknya, aku pasti bisa membantunya melarikan diri. Cepat, tatapan mata lelaki tua itu yang penuh harap menjelajahi wajah Zulu dan yang lainnya ketika dia berbicara. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh penguasa gunung tua itu, seringai dingin muncul di wajah Lin Souyi. Sementara Li Huai baru saja hendak mengumpulkan keberaniannya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh penguasa gunung itu, namun ditarik kembali oleh Li Baoping. Tuan Gunung Tua itu terkejut melihat ini, dan ia menghentakkan kakinya ke tanah dengan putus asa sambil melolong, dasar bodoh. Apa kalian hanya akan melihatnya dibunuh oleh ular itu? Apa hati nurani kalian dimakan anjing? Akhirnya, Zulu tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, dan dia mengindahkan panggilan penguasa gunung, bergegas menuju jimat di tanah secepat yang dia bisa. Di kejauhan, Chen Pingan buru-buru berteriak, jangan pergi, Zulu. Kalau kau tidak menolongnya, dia akan terjebak di sini bersama kita, dan mungkin dia bersedia berjuang bersama kita. Kalau kau menolongnya, dia pasti akan kabur, mengingat betapa pengecutnya dia. Lagi pula, kita masih belum yakin apakah dia bersekutu dengan kedua ular itu, jadi kita tidak bisa menuruti perintahnya. Sejak awal, dia tampak seperti telah membantu kita selama ini, tetapi jika dipikir-pikir lagi, dia tidak melakukan apapun untuk membantu Paman Zhu. Zulu tidak mau mendengarkan kata-kata rasional Chen Pingan, dan terus melaju dengan tekad membabi buta. Pada saat yang sama ketika Chen Pingan mengeluarkan peringatan ini kepada Zulu, dia sudah mulai bergegas menuju penguasa gunung, dan kecepatannya tidak kalah sedikit pun dari Zulu. Jika tidak terjadi kecelakaan yang tidak terduga, ada kemungkinan besar dia akan mampu menghentikannya. Alis sang penguasa gunung berkerut sedikit saat melihat ini. Setelah salah satu sayapnya putus, ular putih itu segera tenang setelah meronta-ronta beberapa saat, tampak seolah-olah ia sudah kehabisan tenaga dan tidak mampu lagi ikut serta dalam pertempuran. Akan tetapi, saat Chen Pingan menyerbu ke arah penguasa gunung tua itu, ia terbang sekitar belasan meter dari kepala ular putih itu. Tiba-tiba ular putih itu menerjang ke depan tanpa peringatan apapun, hendak menelan Chen Pingan bulat-bulat. Ia tampak ganas dan bertenaga seperti sebelumnya, meskipun beberapa saat yang lalu ia tergeletak lemah di tanah. Chen Pingan tiba-tiba berhenti, lalu melompat mundur untuk menghindari serangan ular putih itu sebelum berteriak, kau lihat itu, Zulu. Ular ini juga ingin kau menghancurkan huruf Yue yang dibentuk Paman Zhu. Kalau kau tanya aku, kemungkinan besar orang itu sudah bekerja sama dengan kedua ular ini selama ini. Penglihatan Chen Pingan terhalang oleh tubuh ular putih, jadi dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di depannya. Sementara itu, ular putih itu berbalik menatap Zulu dengan sedikit kepanikan di matanya, lalu dengan cepat berbalik kembali ke Chen Pingan dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Pada saat itu, hati Chen Pingan langsung dipenuhi dengan frustrasi dan putus asa. Akibat luapan emosinya, naga berapi yang melewati titik akupunturnya tiba-tiba melambat dan menjadi jauh lebih pemalu dan penurut, tetapi Chen Pingan terlalu terpaku pada apa yang terjadi di hadapannya untuk menyadari perubahan itu. Pada titik ini, pikiran Zulu benar-benar kacau, dan air mata mengalir di wajahnya saat ia bergegas menghampiri karakter Yue itu sebelum menginjaknya ke tanah sambil terisak, aku harus menyelamatkan ayahku. Tak seorang pun di antara kalian yang peduli padanya karena dia bukan ayahmu, tapi aku harus menyelamatkannya. Abu jimat kuning pada karakter Yue diinjak-injak ke tanah, dan karakter Yue itu sendiri juga dengan cepat diratakan oleh injakan panik Zulu. Tuan Gunung Tua itu menatap kosong ke arah kaki Zulu, dan tiba-tiba, tawa sinis mulai terlontar dari bibirnya. Ia lalu mengangkat kepalanya, menoleh ke arah Zulu yang panik sambil menyeringai mengejek. Dengan jentikan pergelangan tangannya,
tongkat bambu hijau di tangannya memancarkan cahaya hijau. Saat cahaya hijau menyinari tubuhnya, wajahnya yang keriput mulai pulih dengan cepat, dan ia tersenyum sambil mengangguk setuju. Kau memang putri yang baik. Lelaki tua itu kemudian tumbuh tinggi dengan cepat, sementara penampilannya semakin muda, dan sendi serta uratnya mulai memanjang di tengah serangkaian retakan dan letupan. Tak lama kemudian, ia telah kembali ke wujud seorang pria parubaya, dan ia mendongakkan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak ke langit. Dalam penampilan barunya, sang penguasa gunung menjadi sangat tampan, dan ia menoleh ke arah ular putih sambil tersenyum, lalu berkata, "Sesuai kesepakatan kita, aku akan menghadapi pendekar pedang pengecut itu. Sedangkan yang lainnya, kau bebas memperlakukan mereka sesukamu. Tentu saja, ke depannya, kita tidak akan bisa hidup berdampingan seperti beberapa abad yang lalu. Tenang saja, begitu aku ditugaskan menjadi Dewa Gunung, aku akan mengangkatmu menjadi penguasa gunung, dan aku juga akan membantu rekanmu dalam perjalanannya mengarungi sungai menuju laut. Selama kita bekerja sama, kita semua akan berkembang dan sejahtera." Setelah membuat pernyataan ini kepada ular putih, penguasa gunung menoleh ke Zulu yang tercengang sambil tersenyum, lalu berkata, "Kalau dipikir-pikir, aku benar-benar harus berterima kasih kepada ayahmu. Paling-paling, aku hanya bisa memulihkan statusku sebagai penguasa gunung berkat penugasan Dewa Gunung dan Sungai oleh Kekaisaran Li Agung, tetapi ayahmu mampu memanggil nama penguasa 3 gunung dan 9 penguasa. Itu benar-benar mengejutkanku, dan pada dasarnya, dia membantuku mendapatkan kembali gelar penguasa gunung yang sebelumnya telah dilucuti oleh para dewa itu. Sejujurnya, jika dia membentuk huruf Yue alih-alih huruf Yue, maka mungkin aku sudah menjadi Dewa Gunung-Gunung Mejago bahkan tanpa memerlukan penugasan dari Kekaisaran Li Agung." Sang penguasa gunung sangat gembira saat ia melangkah perlahan ke sana kemari, melambaikan tangan sambil tersenyum dan bergumam, "Tidak apa-apa, aku sudah sangat puas dengan apa yang telah kuterima. Ayahmu orang baik, begitu pula dirimu. Kalian berdua adalah dermawanku, hanya saja sayang sekali aku tak mampu membalas kebaikan besar yang telah kalian berikan kepadaku." Wajah Zulu menjadi pucat pasi, bibirnya bergetar ketika dia bergumam berulang kali, "Kau berbohong padaku. Kau berbohong padaku." Sang penguasa gunung melirik ular putih itu, lalu melanjutkan, "Tak satu pun dari kami bisa menduga sayapmu akan putus di sini, jadi jangan harap aku akan memberikan kompensasi. Saat ini, aku tak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu. Kalian berdua telah menghabiskan semua sumber daya berharga dalam radius beberapa ratus kilometer dari Gunung Gotabel, dan aku tak punya apa-apa lagi." Sungguh konyol keadaan ini. Ular putih itu mengangguk dengan sikap jinak, dan ekspresi menjilat tampak di wajahnya saat ia menggelengkan kepalanya pelan dari sisi ke sisi. Sang penguasa gunung melambaikan tongkat bambunya dengan acuh tak acuh sambil berkata, "Aku tidak tertarik dengan semua sampah yang telah kalian kumpulkan selama bertahun-tahun, dan aku bersedia meninggalkan semua perbedaan kita dan melupakan masa lalu." Ia kemudian mengamati sekelilingnya sebelum bertanya, "Di mana pria yang kalian sebut Aliang itu?" Bukan hanya menolak tunduk pada gunung, ia berani duduk di singgasanaku, dan bahkan meyakinkan pria itu untuk menurunkan aksara Yue menjadi aksara Yue. Tiba-tiba, kegembiraan di wajah penguasa gunung itu berubah menjadi penderitaan dan kebingungan, lalu dia menunduk dan menemukan pedang bambu biasa menyembul dari dadanya. Seorang pria bertopi bambu berbentuk kerucut berdiri di sampingnya, tetapi mereka menghadap ke arah yang berlawanan. Pria itu melepaskan gagang golok bambu, lalu menepuk bahu sang penguasa gunung sambil bertanya, "Anda memanggil